Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang implikasi etis dari teknologi informasi dari kelompok 2. Nama anggota. Yang satu, saya sendiri, Rizal Noval Farsaganda, NEM 2021-53116. Saya Adam Fatul Hakim, NIM 2021-53130. Saya Muhammad Bagus Iqbal Adi Nugroho, NIM 2021-53134. Materi yang dipelajari satu, moral, etika, dan hukum. Yang kedua, hak atas komputer. Dan 3, hak atas informasi. 4, audit sistem informasi. 5, pengguna teknologi informasi. 6, penerapan etis dari teknologi informasi pada sistem informasi rumah sakit. Yang pertama, pengertian moral secara suatu tindakan atau pembuatan yang menyangkut perbuatan, sikap, dan budi pengerti manusia. Yang dimaksud di sini definisi pengertian moral sebagai berikut: sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup kita dengan warna dasar tertentu yang dipegang sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. Next. Etika. Etika adalah satu set kepercayaan atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Dalam menggunakan teknologi informasi yang kita gunakan, etika dan moral sangat ditamakan. Roundtree dan Loudon mengatakan bahwa adanya teknologi informasi menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan etika dan moral baik secara individu maupun kelompok yang ada. Perkembangan teknologi membuat pengguna menciptakan peluang-peluang untuk melakukan perubahan sosial. Hal ini dapat mengancam hak dan kewajiban. Next. Hukum. Di sini hukum dimaksud adalah suatu peraturan resmi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah kepada rakyatnya. Hukum sebagai pandangan kata dari istilah Jerman, istilah Prancis, dan istilah Itali, diritto, diartikan bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Hak-hak atas komputer. Yang pertama ada hak atas akses komputer, yang kedua ada hak atas keahlian komputer, ketiga ada hak atas spesialis komputer, yang keempat hak atas pengembalian keputusan komputer. Next. Hak atas informasi. Yang pertama ada hak atas privasi, yaitu berkembangnya kemampuan yang dimiliki komputer dapat digunakan untuk pengintaian. Selain itu, meningkatnya informasi dalam mengambil keputusan. Pemerintah federal menangani masalah tersebut dengan Privacy Act of 1974. Yang kedua, hak atas akurasi. Dengan adanya komputer, mampu mencapai tingkat akurasi yang tepat dan tidak dimiliki oleh sistem lainnya yang non-komputer. Yang ketiga, hak atas kepemilikan. Penjual perangkat lunak dapat menjaga dan merahasiakan hak milik intelektual dari pencurian hak cipta maupun paten. Hingga tahun 1980-an, tidak ada hak paten mengenai perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta atau Paten. Yang keempat, hak atas akses. Banyak informasi yang telah menjadi komersialisasi menjadikan masyarakat tidak dapat mengakses informasi tersebut, padahal komputer dapat mengakses data lebih cepat dan mudah dibanding dengan teknologi lainnya. Next. Audit sistem informasi.
Tujuan adanya audit sistem informasi adalah menjaga integritas data. Jika tidak ada integritas data, maka organisasi atau suatu perusahaan tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya adalah atau kejadian yang terjadi tidak terungkap apa adanya. Tujuan yang kedua, mengamankan aset. Aset tersebut meliputi perangkat keras, perangkat lunak, manusia, file maupun data. Tujuan ketiga, menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi efektif jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya dengan baik. Sistem harus dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Auditor perlu mengetahui karakteristik dari setiap pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang pertama, mendeteksi jika komputer kurang terarah atau tidak ada visi dan misi, perencanaan teknologi, dan lainnya. Faktor kedua, mendeteksi resiko jika terjadi kehilangan data. Faktor ketiga, menjaga aset. Faktor keempat, mendeteksi error komputer. Faktor kelima, mendeteksi adanya penyalahgunaan komputer. Faktor selanjutnya, menjaga kerahasiaan. Penggunaan teknologi informasi. Ancaman dari penggunaan teknologi informasi berupa cybercrime, cyberpolice, dan cyberlaw. Perkembangan dunia maya telah melahirkan kejahatan dunia maya, cybercrime. Cybercrime sendiri adalah salah satu jenis kejahatan transnasional karena melibatkan pelaku yang berasal dari 2 negara atau lebih. Korbannya bisa lebih dari 1 negara. Modus operandinya di dunia maya dan dengan menggunakan perangkat komputer dan internet. Cybercrime bisa menyerang berbagai situs, blog, email, dan media sosial manapun, berbagai perusahaan, perbankan, instansi pemerintah, maupun militer dan kepolisian yang berbasis pada komputer dan internet secara online. Yang kedua, wacana tentang cyberpolice. Mengemuka ke ruang publik seiring dengan adanya kekhawatiran dari berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh aksi para hacker dan cracker di dunia maya. Banyak kasus di sektor perusahaan yang kehilangan data rahasia perusahaan oleh para hacker dan cracker. Di Indonesia memang sudah ada unit khusus cybercrime di Mabes Polri yang menangani berbagai tindak pidana dunia maya. Namun demikian, kualifikasi maupun kompetensinya perlu ditingkatkan lagi sehingga mampu memberantas berbagai tindak kejahatan dunia maya yang marak belakangan ini. Yang ketiga, selain itu muncul cyberspace dan cyberpolice juga telah mendorong setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk membentuk cyberlaw, sehingga dapat menjadikan sebagai paduan dan payung hukum dalam menangani berbagai cybercrime, sehingga cybersecurity Indonesia menjadi lebih aman dan nyaman. Upaya keamanannya. Yang pertama, confidentiality. Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim dan diterima dan disimpan. Integrity. Aspek yang menjamin bahwa data tidak dapat dirubah tanpa adanya izin dari pihak yang memiliki wewenang. Yang ketiga, availability. Aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang memiliki hak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait. Penerapan etis dari teknologi informasi pada sistem informasi rumah sakit. Sistem yang terdapat pada rumah sakit termasuk dalam sistem yang sangat kompleks, mulai dari administrasi, laboratorium, apotek, dan fasilitas yang lain seperti infus. Sistem informasi manajemen rumah sakit merupakan sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi untuk memproses dan mengintegrasikan semua kejadian pada layanan kesehatan di rumah sakit dalam bentuk laporan administrasi untuk mendapatkan informasi yang tepat. Sistem informasi sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi. Di rumah sakit, sangat diperlukan adanya sistem informasi manajemen untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat agar terciptanya Indonesia yang sehat.
Kesimpulannya, etika dan pengetahuan tentang hukum penggunaan teknologi informasi sangatlah penting diketahui semua pengguna teknologi informasi. Untuk mengedukasi pengguna teknologi informasi mengenai etika dan hukum penggunaan teknologi informasi, seharusnya dalam aplikasi teknologi informasi lebih meningkatkan pengaman peraturan hukum mengenai teknologi informasi juga harus lebih tegas dan jelas. Itu juga berlaku untuk sanksi para pengguna teknologi informasi komunikasi yang melanggar peraturan tersebut. Hal ini juga menimbulkan bahwa masalah akses datanya pribadi secara bebas, tapi juga menyangkut kejahatan komputer dan juga hak paten perangkat lunak. Intinya hal yang perlu diketahui yaitu moral, di mana moral adalah keyakinan dan penilaian secara tradisi tentang baik atau buruknya hal yang dilakukan. Kita bisa mulai mempelajari aturan-aturan moral sejak masa anak-anak. Kita juga bisa dapatkan dari orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan rumah, ataupun lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan begitulah terciptanya moral manusia yang bagus akan memperlancar proses kehidupan yang aman dan sejahtera. Dengan demikian, tidak akan lagi pelanggaran dalam hal apapun, seperti contoh teknologi informasi di atas. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok 2 tentang pengertian implikasi etis dari teknologi informasi. Kalau ada salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.